Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah, berbahagia sekaligus bersyukur kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam pembelajaran ilmu nahwu, dan kali ini kita sampai pada pembahasan ahwal bina'il amri, kondisi mabni'nya kata kerja perintah atau fi'il amr. Kalau kita berbicara kata kerja secara umum, baik yang madin, yang lampau, yang mudhari', present continuous tense, atau kata kerja perintah, pasti erat kaitannya tidak lepas dari yang namanya kata ganti orang atau domir. Kata ganti orang ini di dalam bahasa Arab biasanya ditandai dengan adanya huruf atau sebuah huruf di awal atau dua huruf misalnya di belakang untuk menandakan jenis kelamin atau jumlah daripada para pelakunya. Begitu juga dengan fi'il amr. Kita langsung bacakan saja di sini kaidah halaman 35 terlebih dahulu. Yubna fi'lul amri 'ala sukuni idza kana sahihal akhir wa lam yattasil bihi syai'un wa kadzalika idza ittasalat bihi nunun niswa. Fi'il amr akan mabni 'ala sukun, huruf terakhirnya tetap tidak berubah-ubah dengan satu harokat yang disebut sukun, meskipun dia berpindah-pindah, berubah-ubah posisinya dalam sebuah kalimat. Jika atau kapan fi'il amr itu mabni ala sukun? Yang pertama, jika dia sahihul akhir dan tidak bersambung dengan domir apapun. Atau dengan gampangnya, kalau perintah ini ditujukan untuk satu orang laki-laki, anta, dengan syarat kalau dia sahihul akhir. Apa itu sahihul akhir? Huruf terakhirnya bukan berupa alif, waw, atau ya. Karena alif, waw, dan ya disebut huruful illah, huruf-huruf yang cacat. Nah, kalau bukan berupa itu dan tidak bersambung dengan domir apapun, pelakunya hanya anta misalnya, maka dia mabni ala sukun. Itu yang pertama, mabni ala sukun jika itu ya. Yang kedua, jika dia bersambung atau pelakunya berupa jamak perempuan, 3 orang ke atas, yang ditandai dengan adanya nun niswah, nun yang menunjukkan jumlah 3 orang ke atas, 4, 5, dan 6 dari kalangan wanita, yang disebut dengan nunun niswah. Jadi kalau ada kata perintah di belakangnya ditambahi nun niswah, maka dia pasti mabni ala sukun, ini fi'il amrnya. Ini yang pertama ya, mabni ala sukun ada 2. Kemudian yang kedua, dia mabni alal fathi. Yubna alal fathi idza tasalat bihi nunut taukid. Fi'il amr, kata perintah dalam bahasa Arab, akan mabni, akan tetap harokat huruf terakhirnya dengan fathah jika fi'il amr ini dibumbuhi atau dibubuhi nun taukid. Apa itu nun taukid? Huruf nun yang berfungsi untuk menegaskan sebuah kata. Dalam hal ini perintah. Jadi taukid artinya penegasan. Maka fi'il amrnya menjadi mabni alal fathi. Nanti contohnya ya, kita akan lihat contohnya menjadi lebih jelas. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau fi'il amr itu asli katanya dari fi'il madinya misalnya memang sudah ada huruf illah, ada alif atau ada ya atau ada waw di huruf terakhirnya. Maka ketika dia menjadi fi'il amr, kata perintah, maka tanda mabninya bukan dengan harokat, tapi dengan membuang huruf cacatnya. Disebut dengan yubna ala hadfi harfil illah. Dimabnikan dengan membuang hadfi harfil illah, satu huruf illah itu. Jadi bukan dengan harokat. Nah, ini yang ketiga ya. Yang keempat, yang terakhir, yubna ala hadfin nun idza tasalat bihi aliful itsnain aw wawu jama'atin aw ya'u mukhatabatin. Fi'il amr, kata kerja perintah, akan mabni dengan membuang huruf nun kalau
dia bersambung dengan aliful isnain. Apa itu aliful isnain? Aliful isnain biasanya ada di fi'il mudhari yang menunjukkan pelakunya dua orang. Misalnya, aslinya kan yajlisu, dia seorang laki-laki duduk. Kalau dua orang, yajlisani, ditambahi alif dan nun. Alifnya di sini disebut aliful isnain. Nah, kalau pelakunya dua orang, kata perintahnya diambil dari fi'il amrnya menjadi ijlisa dengan membuang nunnya. Tadinya kan yajlisani, perintahnya ijlisa, nunnya dibuang. Maka ini disebut mabni ala hadfi harfin nun atau hadfin nun ya. Mabninya dengan membuang huruf nun yang menandakan pelakunya dua. Ya, kalau pelakunya dua orang, kita perintah dua orang, hai, misalnya Zaid dan Umar duduklah, maka ijlisa gitu ya. Di situ bukan dengan fathah ya, meskipun memang huruf sin, huruf sebagai huruf terakhir berharokat fathah, tapi bukan. Mabninya adalah dengan membuang nun yang aslinya dari fi'il mudhari yajlisani ini misalnya. Atau wawu jamaah, misalnya yadribuna. Ketika kita bentuk fi'il amr, kata perintah untuk 3 orang laki-laki ke atas, maka jadi ijlisu, nunnya dibuang. Aslinya yajlisuna dari fi'il mudhari, karena fi'il amr diambil dari bentuk fi'il mudhari. Jadi mabni ala hadfin nun, nunnya berasal dari rangkaian atau bagian dari fi'il mudhari. Yang terakhir, mabni dengan membuang harfun nun adalah jika yang diperintah adalah satu orang perempuan. Kamu seorang perempuan. Aslinya tajlisi, kamu sedang duduk. Kita perintah ijlisi, nunnya dibuang ya, begitu ya gampangnya. Jadi dengan mabni ala hadfin nun. Baik, bil misal yattadihul maqal, dengan contoh akan menjadi jelas apa yang kita bacakan di kaidah. Contoh yang pertama, ya, di sini ada nadzif. Nadzif dari kata nadzafa, huruf terakhirnya fa, bukan harful illah, dan yang diperintah hanya anta, kamu. Nadzif asnanaka ba'dal akli. Hai kamu, bersihkan gigi-gigimu setelah makan. Karena yang diperintah ini anta, artinya bukan kata ganti orang yang berupa aliful isnain atau wawul jamaah. Maka mabni ala sukun. Kenapa? Karena huruf terakhirnya sahih dan fi'il amr ini belum bersambung dengan aliful isnain, dengan yaul mukhatabah atau dengan wawul jamaah. Maka dia mabni ala sukun. Sama nomor 2 juga begini. Tamahhal, ini juga huruf lam sahihul akhir dan lam yattasil bihi syai', belum bersambung dengan fi'il amr ini domir-domir yang lain. Karena berupa anta saja di sini, tidak tertulis, maka tidak mengganggu harokat sukun yang aslinya fi'il amr itu memang sukun gitu ya. Pelan-pelanlah dalam berjalan, dalam jalanmu. Tamahhal fi sayrika. Yang bertiga juga demikian, istama'a yastami'u, perintahnya istami ya. Huruf terakhirnya sahih, bukan alif, bukan waw, bukan ya, dan kata kerja perintah ini belum bersambung dengan domir-domir yang lain ya. Dengarkanlah baik-baik nushat tabib, nasihat dokter. Nah, nomor 2, mabni ala sukun juga jika pelaku yang kita perintah, kan orang yang diperintah itu dalam bahasa Arab juga disebut pelaku, karena dia yang melakukan pekerjaan. Misalnya kita suruh seorang atau kita minta seorang murid untuk mengambil pulpen, nah dia kan yang melakukan pengambilan pulpen, maka dia disebut pelaku. Itu yang perlu kita ingat. Istaikidna. Nah, di sini pelakunya adalah para wanita 3 ke atas. Yang disebut dengan nunun niswa ini ya. Di sini ada nun niswa. Dan huruf terakhir inilah yang kita bicarakan, karena i'rab atau bina itu yang kita bicarakan atau mengenai huruf terakhir. Mabni ala sukun ya. Jangan lihat huruf nunnya. Nunnya berharokat fathah, tapi yang kita bicarakan ini huruf terakhir dari kata kerja ini berupa sukun. Maka dia mabni ala sukun jika bersambung dengan nun niswa. Wahai para wanita, bangunlah lebih awal. Mubakirat. Kemudian ajidna
tabkhat ta'am, wahai perempuan baguskanlah, perbaikilah cara memasak makananmu. Dari kata ajada yujidu, perintahnya ajidna, aslinya ajid, tapi karena di sini ada para pelakunya wanita 3 orang ke atas, maka jadi ajidna, mabni ala sukun. Lihat huruf dalnya sukun ya. Sekali lagi huruf terakhir dari kata kerjanya yang kita lihat, bukan ini. Ini mah apa namanya? Domirnya, bukan kata kerjanya. Huruf terakhirnya ini. Yang kita bicarakan i'rab dan bina itu ini. Kemudian hadzibna auladakunna, didiklah anakmu dengan baik. Hadzaba yuhadzibu menjadi hadzibna, mabni ala sukun. Oke, 2 kondisi mabni ala sukun sudah kita bahas. 1, jika dia shahihul akhir dan tidak bersambung dengan domir apapun. Kemudian yang kedua, jika pelakunya adalah jamak perempuan ya, maka dia mabni ala sukun. Yang ketiga, di sini bersambung dengan nun taukid. Di sini nun taukidnya yang berat ya, karena bertasdid. Tajannabannal mizahal katsir, jauhilah olehmu, kamu sendiri ya. Jauhilah bercanda yang berlebihan. Lihat, huruf ba sebagai huruf terakhir berharokat fathah. Maka di sini dikatakan fi'il amr ini mabni alal fathi kalau bersambung dengan nun penegasan. Ashiranna ikhwanaka bil ma'ruf, pergaulilah saudara-saudaramu dengan baik. Asyara yu'ashiru, ashir aslinya. Tapi karena di sini bersambung dengan nun taukid penegasan, maka jadi ashiranna. Sama ini juga. Aslinya ukhruj sukun karena fi'il amr aslinya sukun ya. Jadi ukhrujanna, keluarlah kamu ke ladang-ladangmu bekerja begitu ya. Ini dengan penegasan, ayo benar-benar harus keluar gitu ya. Itu tadi nun taukidnya yang tsaqilah, yang berat karena bertasdid. Ada juga nun taukid yang khafifah, nunnya bersukun. Tapi kita fokus ke sini, huruf terakhir dari kata kerja perintahnya adalah misalnya di sini ihfadhanna, huruf dha-nya fathah mabni alal fathi karena bersambung dengan nun taukid. Jagalah ahdas sodik, kepercayaan setemanmu atau perjanjian dengan temanmu, jangan kau khianati. Aslinya ihfad, tapi karena bersambung dengan penegasan menjadi ihfadan, mabni alal fathi. Begitu juga nomor 11 dan 12. Ahsinan ilan nas, berbuat baiklah kepada manusia. Aslinya ahsin, tapi menjadi mabni alal fathi. Auqidan, nyalakanlah misbahaka lampumu. Aslinya auqid menjadi auqidan, mabni alal fathi. Yang ketiga atau keempat ya. Kemudian nomor 13-nya alqi asyabakah ya sayyad, ud'u at-tabib taharras sidqa fi ma taqul. Ini adalah fi'il amr yang aslinya huruf terakhirnya berupa harful illah. Aslinya alqa yulqi, ada ya di situ. Kemudian dibuang karena dia seperti yang sudah kita bahas, kalau huruf terakhirnya berupa harful illah, maka tanda mabninya adalah dengan hadfu harfil illah, dengan membuang harful illahnya, bukan dengan harokat tanda mabninya ya. Maka kita katakan di sini alqi syabak kata ya sayyad. Alqi di sini fi'il amr mabniyun ala hadfi harfil illah. Gitu ya. Ini juga ud'u tabib, panggillah dokter. Aslinya da'a yad'u, ada waw di situ. Nah, di sini kita katakan hada fi'lul amri mabniyun ala hadfi harfil illah, mabni dengan membuang harful illahnya. Taharra dari kata taharra, ya taharra, mencari-cari atau memilih-milih. Pilihlah kata-kata yang jujur dalam ucapanmu. Aslinya ada apa itu? Ada alif ya, bukan ya, karena dia di sebelumnya berharokat fathah. Taharra, ya taharra gitu ya. Maka di sini mabni ala hadfi harfil illah. Aslinya ya taharra, ada huruf ya yang tidak bertitik setelahnya. Itu disebut dengan alif maksurah ya. Kemudian nomor 16 sampai 18 ini yang disebut dengan aliful isnain, yang kita perintah 2 orang. Iftaha nawafidal hujra, bukalah oleh kalian berdua jendela-jendela kamar. Aslinya yaftahani, nunnya dibuang. Jadi iftaha fi'il amr mabni ala hadfi
hadfin nun, dengan membuang huruf nun. Akrima duyufakuma, hormatilah oleh kalian berdua tamu kalian berdua. Aslinya akrama yukrimani, dua orang itu ya, menjadi akrima dengan mabni ala hadfi an-nun. Sama zuza, goncanglah, goyangkanlah pohon an-nabq. Saya belum ngecek arti daripada an-nabq, nanti silakan dicari atau nanti kita tuliskan di kolom komentar. Aslinya yahzuzani. Ya, di dalam Quran ada wahuzzi ilaika bijiz'in nakhl. Ini juga membuang hadfi harfin nun atau hadfin nun. Mabninya, tandanya bukan dengan harokat tapi dengan membuang huruf nun. Yang berikutnya jamak mudzakkar, jama'atul dzukur. Yang kita perintah 3 orang laki-laki atau lebih. Aslinya yajma'una, kita perintah menjadi ijma'u. Di sini ada wawul jamaah dan dia ada alif juga di depannya. Ciri wawul jamaah di depannya pasti ada alif. Aslinya yajma'una dibuang dari fi'il amrnya, dari fi'il mudhari'nya menjadi kata kerja perintah ijma'u. Maka kita katakan ijma'u adalah fi'lul amri mabniun ala hadfin nun. Kumpulkanlah buah-buah kebun kita. Istahimmu fin nahr, mandilah kalian di sungai. Ini juga mabni ala hadfin nun. Kemudian ukhruju ilal hukul, keluarlah kalian ke ladang-ladang. Nah, yang terakhir dia mabni ala hadfin nun juga jika pelakunya yang kita perintah adalah seorang wanita sendirian. Anti rattibi athatal hujrah, rapikanlah olehmu wahai perempuan perabotan kamarmu. Lihat, rattibi aslinya turattibina, dibuang ya. Dibuang hadfun nun atau nunnya dibuang. Kemudian agliqi babadar, tutuplah olehmu pintu rumah. Agliqi aslinya kalau untuk laki-laki agliq dengan sukun. Kemudian ihfazi, itu dikasih titik ya semua ya-nya. Di sini mungkin terlupa oleh pengarang atau percetakannya. Jagalah hafallah pelajaranmu. Ihfazi darsaka. Baik, sekali lagi intinya kata kerja perintah itu atau fi'il amr bukan hanya mabni ala sukun. Mabni ala sukun itu ada 2. Jika dia sahihul akhir dan bukan belum bersambung dengan selain anta pelakunya seperti wawul jamaah, aliful itsnain atau ya al mukhatabah, maka dia mabni ala sukun. Atau dia bersambung dengan nunun niswah, nun yang menunjukkan jamak perempuan, maka dia mabni ala sukun. Yang kedua, mabni alal fathi jika bersambung fi'il amr ini dengan nunun taukid baik yang tsaqilah maupun yang khafifah, yang bertasdid maupun yang sukun. Maka dia mabni alal fathi. Kemudian mabni ala hadfi harfil illah jika dia mu'tal akhir, jika huruf terakhirnya berupa alif atau waw atau ya. Kemudian mabni ala hadfin nun jika pelakunya adalah aliful itsnain 2 orang, kemudian wawul jamaah 3 orang ke atas, kemudian ya mukhatabah 1 orang perempuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Jika masih ada yang belum dipahami atau kurang jelas dari penjelasan saya, silakan berikan komentar dalam bentuk pertanyaan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.